ada Judika yang menanggapi tudingan Ahmad Dhani mengenai maling karya orang nih Besti. Seperti apa tanggapan Bang Judika ya Besti? Cus, ini dia. Besti, polemik Undang-Undang Hak Cipta masih saja menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik nih. Terlebih saat ini sangat jelas terlihat bahwa musisi tanah air seperti terbagi dua kubu, yakni kubu visi dan kubu aksi nih Besti. Dan yang membuat polemik semakin memanas ketika sesama musisi melalui media sosialnya saling sindir nih. Yang terbaru ada Judika dengan Ahmad Dhani. Setelah Ahmad Dhani sebelumnya menuding Judika membawakan lagu Dewa 19 tanpa izin, kini suami Mulan Jameela itu menyebutkan bahwa mantan anak asuhnya itu menyolong karya-karya orang untuk dibawakan di panggung nih Besti. Tak mau tinggal diam, Judika pun angkat bicara nih. Suami Duma Riris itu mengaku tak masalah disebut maling karya orang. Ia juga merasa tak melakukan seperti yang dituduhkan Ahmad Dhani tersebut kepadanya. Kalau aku dibilang nyolong misalnya kan, kemarin aku udah nggak mau ya. Pada itu aku anggap sebagai kakakku di musik gitu. Jadi mau kakak marah seperti apa juga buat aku nggak masalah beneran. Jadi kalau kita ketemu pasti juga Pada itu kan emang begitu orangnya ya vokal gitu. Jadi aku tahu dia itu nggak nganggap aku maling. Kalau maling ya semua orang yang nyanyi lagu ini jadi maling gitu kan. Pengamen yang di kafe apa. Jadinya pengamen, dan aku juga yakin dia tidak bermaksud itu, tapi memang mau membuat supaya masalah ini benar-benar serius diurus gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Bahkan Judika mengaku tak mau ambil pusing dengan komentar miring tentang dirinya nih Besti. Pasalnya ia tak merasa dirugikan dan tak merasakan dampak serius dari komentar-komentar tersebut. Mau dianggap seperti itu di dalam perjuangan ini aku nggak apa-apa. Artinya aku nggak merasa dirugikan, nggak merasa dibully atau gimana, nggak. Karena buat aku kalau nggak maling nggak akan jadi maling begitu ada yang bilang maling gitu. Karena ya aku kan orang juga tahu rekam jejakku dari mulai aku nyanyi, aku tidak terbiasa untuk jadi pencuri gitu. Makanya kalaupun ada kayak gini-gini ya apa-apa, itu kakak marahin adanya biasa aja. Tetap respect sama Ade, sama teman-teman. Sementara mengenai pergolakan perbedaan pendapat antara kubu aksi dan visi yang semakin memanas, Judika berharap ada waktu yang pas untuk bertemu nih. Ia juga berharap agar semua musisi yang terlibat dalam dua kubu ini bisa memberikan solusi yang terbaik, bukan malah saling unjuk kebolehan masing-masing. Kalau aku pribadi ya di luar visi misalnya, kita tuh pengennya tuh sebenarnya ada banyak. Maunya diskusi, tidak ada hal-hal yang istilahnya kan kita ini kalaupun bertemu kan sesama pelaku gitu loh. Kita cari solusi, kalau mungkin dari teman-teman yang lain sudah ada solusinya, kita juga mungkin ada usul kita ya, nanti mungkin bertemu di mana ya, itu lihat keadaan gitu. Karena apapun itu yang paling penting sebenarnya pertemuan antara stakeholdernya, bukan cuma sama komposer saja, tapi juga hal-hal yang menjadi pelaku di ekosistem ini. Ada LMKN di sana, ada pemerintah juga yang harus juga berpartisipasi atau ikut turun untuk memberi solusi terbaik gitu, supaya semuanya nyaman, semuanya happy. Kalau ini sekarang ada hal-hal seperti ini, kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya. Artinya kita menuju sesuatu yang sama sebenarnya. Pasti setelah ini apapun hasilnya itu pasti akan yang terbaik. Yang pasti composers akan mendapat haknya. Seperti apa caranya itu sama. Dari visi, dari mana itu semua maunya itu. Tapi caranya seperti apa. Menurutnya perbedaan pendapat dalam menemukan solusi adalah hal yang wajar nih Besti. Tapi bukan berarti menyebabkan perpecahan dan perdebatan yang tak menemukan jalan tengah. Nggak usah harus berdebat ini, karena kita kan sama-sama pemain begitu loh. Artinya kita cari solusi bersama. Kalau kita yang junior mungkin belajar dari senior, supaya akhirnya ketemu di tengah gitu. Kalau menurutku mau apapun, kalau kita kan maunya diskusi ya. Kalau debat itu buat apa? Emang kita ada masalah sama komposer? Enggak, aku tuh pencipta lagu gitu. Jadi harus tahu juga ya. Jadi kesannya kayak aku tuh cuman bela penyanyi. Kalau aku nggak nyanyi kan aku jadi pencipta lagu gitu. Laguku
laguku dinyanyikan dengan sistem apapun yang sekarang jadi solusi, sebenarnya buat aku sendiri aku nggak ada rugi, aku diuntungkan. Cuman solusi dari masing-masing orang ini kan berbeda. Nah, ini yang perlu musyawarah gitu loh. Di tengah permasalahan ini, tak kunjung menemukan jalan tengah, Judika memutuskan untuk tak membawakan lagu-lagu musisi lain saat dirinya perform. Ia lebih memilih membawakan lagu-lagunya saja nih Besti. Dan kalau aku kan punya lagu sendiri, jadi mungkin untuk sementara ini yang paling pas buat aku adalah menyanyikan lagu-laguku aja gitu loh. Karena kadang-kadang kalau aku nyanyi kan banyak tuh yang request ini. Jadi sementara undang-undangnya ini lagi pada lagi berbenturan atau lagi belum ketemu yang mana yang paling pas atau disepakati, kalau kita tahunya secara undang-undang yang kita jalankan selama ini gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan dan daripada jadi masalah, ya mendingan ya aku nyanyi laguku aja, bukan nggak mau nyanyiin gitu. Takutnya nanti jadi masalah buat yang lain. Kalau aku sih pengennya aku bisa nyanyi lagu apa aja dan penciptanya mendapatkan haknya. Dan ini emang jalan ninja satu-satunya yang aman ya Besti, daripada memperpanjang masalah, ya kan? Melihat perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah musisi tanah air, Judika mengaku prihatin nih Besti. Ia melihat permasalahan ini sudah mulai masuk ke ranah pribadi. Meski suasananya semakin memanas, Judika berharap pada saat bertemu mereka bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Ya pasti prihatin lah, makanya aku juga, ya kita siapa sih yang mau ada di dalam kondisi seperti ini gitu. Makanya ya harus kepala dingin, harus melembutkan hati semuanya lah. Ini bukan buat siapa aja, ini semua sama-sama lah. Dan kita ini kan nggak bisa ngambil keputusan sebenarnya. Penyanyi, komposer itu kan mengusulkan. Kita ngobrol, ini usulan terbaik kita sampaikan.